Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dirampas mic-nya sama Pak RT. Mic diambil, tiba-tiba ada yang mukul dari belakang. Bak, anak keluar musola, dipiting lehernya, mulutnya dibuka. Iko, dengerin kok. Tempat dulu ininya. Jadi nggak denger ceritanya dong. Mari sini, matiin dulu handphonenya. Kamu sini. Kamu sini, madep ayah semua, madep ayah semua. Madep ayah. Dah. Jadi ada sebuah cerita. Nah, pada suatu hari ada anak muda yang emang dia rajin ke musola, terutama azan. Tiba-tiba jam 2 dia ke musola, dia ngambil mic, dia azan. Jam 2 siang dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sontak sekampung nih orang pada denger semua kan. Pak RT denger, tokoh masyarakat denger, preman juga denger, anak mudanya juga denger, emak-emak lagi pada ngerumpi juga denger. Akhirnya Pak RT sama gerombolan anak muda, preman, tokoh masyarakat datang nih ke musola. Sampai di musola bener aja, si anak muda ini nggak taunya lagi megang mic lagi aja. Lalu dirampas mic-nya sama Pak RT. Ini apa-apaan kamu? Jam 2 kok azan? Jam 2 siang azan. Kan johornya udah lewat, asar belum ketemu. Jam 2 siang dia azan. Mic diambil, tiba-tiba ada yang mukul dari belakang. Bak, anak muda tuh hampir sempoyongan dia. Preman katanya yang mukul, badannya gede, ototnya gede. Dipiting lehernya. Sama anak muda nih, dibawa keluar musola, dipiting lehernya, mulutnya dibuka. Karena dia azan kan, anak muda tadi tuh yang azan tuh dibuka, dipiting, dibawa keluar. Terus ditanya sama Pak RT, ini kamu ada apaan ini kok tiba-tiba kamu azan jam 2? Johor juga sudah, asar belum sampai. Si anak muda yang dibekap ini mulutnya mau repot kan nggak bisa ngomong karena bekap mulutnya. Ada yang nampol lagi dari belakang, pak. Nggak tahu itu siapa anak muda nih, ya kan? Ini apa-apaan ini azan jam 2, kata anak Pak RT. Nah, pas mau ngomong kan nggak bisa. Akhirnya preman disuruh sama Pak RT buat melepas pitingan si anak muda sama jangan dibekap mulutnya. Jadi pengen denger jawaban anak mudanya apa. Nah, pas sudah dibuka baru tuh ngomong anak mudanya. Saya sekarang mau tanya sama kamu nih, Pak RT nih nanya anak muda. Kenapa kamu azan jam 2? Johornya sudah lewat, asarnya belum sampai. Kata Pak RT begitu. Dijawab sama anak muda dengan polosnya. Tadi saya azan jam 12, Pak RT dan bapak-bapak semua nggak sampai ke musola pas johor. Nah sekarang saya azan jam 2, Pak RT sama anak muda mau. Jadi sebenarnya Menteri Agama itu tidak ada niat untuk membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing. Salahnya dia meletakkan diksinya, katanya atau kalimat, dia meletakkan kalimatnya yang salah. Seharusnya jangan gonggongan anjing. Kan bisa dong panggung dangdut kah, karaoke kah, atau tukang tahu bulat digoreng dadakan kah, ya kan bandingannya. Tapi tetap juga sih sebenarnya azan nggak bisa dibandingkan dengan suara-suara lain. Karena apa? Azan itu panggilan yang mulia, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersujud kepadanya. Kan begitu deh Selo? Jadi tidak ada bandingannya. Nah, cuman dia meletakkan kalimat diksinya aja yang salah sehingga jadi kontroversi. Nah, waktu ada cerita ayah ke Singapura,
Dulu Singapura itu sama seperti Indonesia karena banyak yang rumpun Melayunya, suku Melayunya, dan musola, langgar, masjid itu masih banyak di Singapura, sehingga suara azan juga sering kita dengar di jalan-jalan di Singapura. Nah, pas kemarin ayah ke Singapura, ayah sama sekali tidak mendengar suara azan di Singapura karena tadi di Singapura ada aturan nggak boleh membesarkan suara azan. Nah, Indonesia ingin menerapkan seperti itu. Coba bayangkan, hari ini mungkin kita disuruh ada aturan untuk mengecilkan volume azan. Tapi kita nggak tahu bagaimana 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Apakah kamu nanti ketika married, kamu punya anak, terus anak kamu bisa mendengar suara azan? Tidak ada jaminan. Makanya yang apa? Makanya biarkan kultur, karena azan itu sudah menjadi adat dan kebiasaan kita di Indonesia. Iya sayang. Oh, mau dengar cerita juga? Iya sih. Iya. Iya. Jadi di Singapura sekarang hampir kita jarang sekali mendengar suara azan. Nah di kita, untung alhamdulillah kita masih sering mendengar suara azan. Tapi kalau azan dibuat aturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan salahkan nanti anak cucu kita itu sudah tidak lagi bisa mendengar suara azan. Nah di Eropa saat ini justru sebaliknya. Di Jerman, waktu ayah ke Jerman, itu pas lewat masjid karena jarang sekali terdengar suara azan. Di Jerman ketika suara azan itu berkumandang, orang-orang Eropa, orang-orang Jerman berhenti. Kenapa? Mendengar suara yang sahdu, yang nggak pernah dia dengar, didokumentasikan, divideoin, ramai di depan masjid hanya untuk merekam orang, merekam suara ketika orang sedang azan. Itu di Eropa. Nah kita di Indonesia dibuat aturan untuk tidak memperbesar volume suara azan. Coba bayangkan. Jadi apa? Biarkan azan ini kan karena sudah menjadi budaya kita. Kalau kita bicara toleransi, dari dulu kita sudah berdampingan dengan orang yang non-muslim. Kita sudah bisa berdampingan dengan orang Cina dan lain sebagainya. Tapi kita biasa aja kan, orang Cina, orang Kristen juga biasa aja, yang non-Islam juga biasa aja mendengar suara azan. Karena apa? Karena sudah menjadi azan. Lanjut part 5. Dadah. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة